Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini gue mau sedikit cerita nih. Jadi nggak lama lagi gue bakal mau nge-restore mobil gue, DX. Bukan mobil gue sih, lebih tepatnya ini mobil bokap gue. Itu tangan pertama tahun 81, warnanya abu-abu. Jadi kalau gue ceritain ini sejarah mobil ini tuh panjang banget. Dan gue bakal ceritain agak sedikit di luar mobilnya karena memang gue bakal jelasin hubungan unik gue, nyokap gue sama bokap gue. Jadi bokap gue itu dari tahun 81 sampai sekarang dia beli mobil itu tuh cuma 5. 5 itu yang pertama DX, kedua itu Tiger, terus dia tahun 90 beli Eterna, habis itu di tahun 2000-an dia beli Boxer, dan yang terakhir dia beli W211. Itu mobil terakhirnya dia, W211-nya masih ada. Nah cuman di sini tuh uniknya itu gue tuh nggak terlalu deket sama bokap gue. Jadi kalau misalkan gue minta sesuatu untuk modif mobil atau gue mau minta beli mobil, itu gue selalu minta tolong ke nyokap gue. Karena kalau misalkan gue ngomong langsung udah pasti nggak dikasih gitu. Jadi nyokap gue ini tuh kalau misalkan gue bilang gue mau beli ini atau gue mau modif ini, itu selalu ke nyokap gue. Padahal ya tetap yang keluar duit ya bokap gue. Tapi karena hubungan gue nggak deket, akhirnya ya seperti itulah gitu. Jadi restorasi DX ini emang gue khususkan hadiah buat bokap gue gitu. Gue jujur banyak banget ngecewain dia di masa lalunya. Contoh gini deh, yang paling nyata itu adalah Eterna. Eterna itu jadi saat itu mobilnya dia itu ada DX ini dan Eterna. Ketika gue SMA, gue tuh nangis, bukan nangis sih, kayak gue ngerengek-rengek sama nyokap gue buat modif Eterna gue. Nanti bakal ada fotonya. Eternanya itu gue modif abis-abisan kayak Fast Furious deh. Ya kayak zaman-zaman saat itulah ya. Lampu kolong lah, audio lah. Pokoknya body, interior semua udah parah banget gitu. Dan itu semua tuh seinget gue abis kos di saat itu tahun 2005 atau 2004 itu kurang lebih 80 juta saat itu. Terus ketika tahu itu, jadi awalnya itu Eterna ini gue modif tuh rencananya cuma mau ganti velg. Ganti velg sama kap mesinnya dulu zamannya di stikerin kasih hitam. Nah itu tuh udah keren banget menurut gue. Eterna gue aslinya warnanya hijau lumut. Terus karena ada film Too Fast Too Furious, akhirnya ya gue ikut keracunan lah. Kayak nongkrong di asap, dengerin audio, masang sound system gitu gede-gede. Nah itu bokap gue tuh marah besar. Bokap gue super marah besar. Itu mobil yang pertama. Terus mobil yang kedua, jadi saat itu, jadi mobil pas gue modif Eterna mobilnya 3. DX, Eterna yang gue modif sama Boxer. Terus pas begitu kuliah, ini mobil tuh gue cuman pakai jarang sekali karena memang maksimal dipakai 2 orang. Kalau dipakai lebih, ini mobil tuh udah nge-stroke parah banget. Sabar, nyalain rokok dulu ya. Nah terus yang kedua itu mobil ini tuh lakunya seinget gua Eterna itu tuh di angka 55 juta. Which is itu udah ruginya gede banget. Modifnya aja 80, saat itu pasaran Eterna mungkin 30 sampai 40 tergantung kondisi lah. Terus udah rugi, akhirnya pas awal kuliah gue minta dibeliin BMW E36. Akhirnya beli. Saat itu gue beli E36, gue inget banget 73 juta, warna biru, 323 Matic. Terus itu pun juga kayak bokap gue tuh udah marah gede. Dia ngomong intinya kayak, lu udah modif mobil, makainya juga nggak bisa dipakai, sekarang lu mau minta ganti mobil. Akhirnya gue minta tolong lagi sama nyokap gue. Akhirnya nyokap gue yang mengusahakan itu, akhirnya gue dibeliin lah 323. Di tahun 2007, gue kuliah 2006. Terus 2007, 323 gue dibeliin. Nah setelah itu, gue ngerasa 323 ini tuh borosnya setengah mati gitu. Ya walaupun saat itu masih disupport sama bonyok gue bensinnya, tapi tuh ya boros aja. Gue suka jalan gitu, boros. Terus mobilnya bantingannya lumayan keras gitu. Di tahun 2008 gue minta lagi, di 2008 bener, jadi gue cuma pakai E36 itu setahun. Di 2008 gue minta E46.
dan E46-nya masih sampai sekarang itu gue simpen. Dan ini nggak bakal gue jual juga E46-nya karena itu mobil gue dari nol sampai ke titik sekarang lah, yang ibaratnya udah cukup dan gue nggak nyusahin orang tua gue lagi. Di cerita E46 ini lebih gila lagi. Kenapa? Jadi saat itu tanpa sepengetahuan bokap gue, boxernya itu dijual juga. Jadi 36 plus boxer, gue masih nambah duit buat beli E46. Ya nambahnya saat itu seinget gue beli E46 itu 142. Waktu itu tuh laku E36 itu 68, laku boxer itu 55 kalau nggak salah, 55 juta. Boxer tuh laku 55 juta. Itu jadi gue masih ada selisihnya dan ditambahin. Ketika bokap gue tahu mobilnya pulang udah nggak ada, gitu, itu marah besar. Gue pun saat itu yang memang jarang ngomong, jarang bicara sama bokap gue, itu gue kena damprat abis-abisan, termasuk juga nyokap gue. Gitu. Nah di situ tuh kayak gue ngerasa kayak ya nyusahin orang tua gue banget gitu, terutama bokap gue ya, gue banyak ngecewain. Dan sekarang ibaratnya gue udah ada rezeki, gue pengen ngasih hadiah nih. Jadi Corolla DX ini kebetulan bokap gue punya kan, emang tahun pertama dia beli 81. Terus awal ceritanya itu di tahun 2020 tuh gue inget banget bulan April, gue ngomong sama bokap gue, Pi kayaknya Evan mau restorasi DX nih. Terus gue cuman bicara kayak gitu, akhirnya kita ngobrol cukup lama, dan di situ bokap gue tercetus kalau dia bilang dia pengen nyetir mobil itu lagi. Dan di situ cuma kalimat itu doang ya, sesimpel itu nguatin gue buat nge-restore total mobil ini sampai keluar dari pabrik. Gue pengen kasih hadiah ke bokap gue. Pokoknya selama yang dia pakai mobilnya kayak velgnya, terus sama nanti gue bakal kasih lihat mungkin spionnya itu kan DX kecil segini. Nah spionnya itu dia ada pakai spion jepit panjang, dan gue itu gak bakal ubah itu gitu. Pokoknya yang dulu gue pakai termasuk velg, sisanya gue balikin ke ori, tapi kayak spion jepitnya, velgnya emang gue pakai seperti itu, gue pengen balikin kayak gitu juga. Nah terus udah itu setelah ngobrol di bulan April, ketemu lagi tuh beberapa minggu kemudian. Kayaknya gue bilang gue bakal nge-restore mobil ini setelah pandemik selesai. Tapi pandemik nggak kelar-kelar nih sampai sekarang. Akhirnya gue juga udah nggak tahan mau ngasih hadiah. Ya gue akhirnya carilah ketemu sama begitu gue channel YouTube gue jalan, kameramen gue atau videografer gue Ryota ngenalin ke temennya, namanya Revo. Mungkin kalian kalau di dunia DX udah tahu sama namanya Revo karena dia memang secara daily use dia pakai DX. Terus dia udah bangun beberapa DX juga. Dan memang gue bakal percayain project DX gue ini ke dia. Nah terus bokap gue itu ngomong kalau misalkan dia pengen ikutin proses perkembangan DX ini selama di restore. Dan yang gue merasa bokap gue excited karena bokap gue itu seinget gue terakhir mungkin ke bengkel itu 20 tahun lalu. Terakhir tahun 2000. Jadi ketika kakak-kakak gue udah besar, bokap gue tuh selalu nyuruh ke bengkel itu suruh kakak gue atau kakak gue yang kedua. Jadi gue 3 bersaudara cowok semua kan. Selalu nyuruh mereka gitu. Udah gak pernah ke bengkel sama sekali. Ketika dia ngomong mau ikutin proses restorasi DX ini, gue ngeliat excitementnya tuh gede banget sama ini mobil gitu. Jadi gue kayak ya mungkin dari guanya juga sedikit terharu, mungkin dia bakal seneng gitu dengan project yang bakal gue lakuin ini. Nah DX gue ini tuh juga gue bakal cerita sedikit pengalaman gue tentang DX ini gitu. Jadi DX gue ini itu ceritanya banyak sekali. Dari tahun 81 itu ketika bokap gue menikah tuh tahun 78. Jadi tahun 81 itu saat itu dia punya DX tahun 81, terus dia punya Tiger itu di tahun 86.
Tapi karena maksudnya DX mobil Jepang mungkin kali ya, jadi itu mobil tuh kayak mobil perang, sering banget dipakai sama kita keluarga. Dulu kalau misalkan kita suka makan malam kemana, itu semua selalu pakai DX. Ya kalau weekend memang biasa pakai Tiger gitu. Sering banget. Terus kakak gua itu semuanya, dari kakak gua yang pertama sampai yang ketiga, semua belajar mobil itu pakai DX yang bakal gua restore ini. Kakak gua yang pertama itu kebetulan sampai tahun 98, habis itu dia pindah keluar. Yang kedua itu pacaran, belajar mobil, semuanya itu pakai DX ini. Gua pun juga seperti itu. Jadi dulu pas SMA itu gua inget di tahun 2003 gua udah bawa mobil. Saat itu kan 2003, jadi masih ada Eterna juga, cuman waktu itu posisinya udah kemodif, nggak bisa bawa. Ya pokoknya kalau misalkan gua bawa, gua berasa nggak nyaman banget gitu. Akhirnya setiap hari gue sekolah itu bawa DX. Jadi kalau misalkan kalian tahu, dulu mobil-mobil temen gue mungkin udah Yaris, udah Soluna, udah City Type Z gitu. Gue masih pakai DX dengan spion yang cuman ada satu sama spion tengah doang. Dan terakhir itu mungkin di 2005-2004 spionnya itu hilang yang sebelah kanan tuh. Jadi gue cuma pakai, kalau nyetir itu cuma pakai spion tengah, cuma gede. Jadi kalau misalkan mau belok kiri atau kanan pakai spion tengah tuh masih kelihatan ya, kita rada begini gitu, nengok ke kiri atau nengok ke kanan gitu, itu masih kelihatan. Yang dipakai spion jepit itu ya, yang tadi gue cerita. Nah terus ada lagi cerita, waktu tahun 2009 gue nganterin cewek gue itu ke daerah kota, ke Gramedia, ke kota. Waktu itu saat itu mau beli Rugos lah. Terus di lampu merah Tomang itu ada cerita, posisi gue tuh paling depan. Posisi gue paling depan, lampunya tuh mati satu, mati sebelah. Terus habis itu gue di stop lah sama polisi. Begitu di stop sama polisi, turun dong. Maksudnya dia bukan concernnya ke spion, karena saat itu spionnya emang udah nggak ada kiri kanan, cuma ada spion tengah doang. Terus gue turun, kenapa Pak? Ini lampunya mati satu katanya. Terus udah setelah mau diproses gitu, gue bilang, Pak tunggu sebentar, lampunya ini emang kendor. Akhirnya di depan polisinya itu gue getok lampunya 3 kali dan nyala gitu. Akhirnya ya udah gitu, kayak akhirnya gue dikasih lewat gitu, karena memang lampunya tuh kendor, suka kayak gitu. Nah banyak banget cerita-cerita yang kayak gitu yang emang gue nggak bisa ceritain satu persatu secara pasti. Terus mungkin ada juga kayak mobil ini di depan rumah mungkin udah sekitar 10 tahun sama sekali tidak bergerak, cuma kejemur, kehujanan, sampai catnya udah parah sekali, interiornya juga udah parah, keropos udah banyak. Jujur aja yang datang ke sini nggak tahu dari mana gitu, nawar mobil ini itu udah banyak banget. Mungkin yang nggak nyampe 10 lah, tapi di atas 5 itu gue yakin. Entah itu pagi, entah itu sore nanya, DX ini dijual gak, DX ini dijual gak gitu. Mungkin karena ini Corolla terakhir yang rear wheel drive ya, yang terakhir. Setelah itu kan udah roda depan semua, penggerak roda depan. Dan bokap gue itu sama sekali nggak mau dijual gitu. Jadi dia lebih ikhlas mobilnya ngebangke sampai seperti itu dibandingin harus dijual gitu. Gue juga bingung gitu. Bokap gue kenapa bisa sesayang ini sama mobil, mungkin karena sama DX ini, mungkin karena ya tangan pertama juga kali ya, terus kayak cerita sejarahnya tuh panjang banget gitu. Dan ada lagi cerita kayak terakhir gue mau nge-restore DX ini, banyak banget juga yang bilang kalau misalkan teman-teman gue sempet sharing, kenapa sih lu nggak beli DX yang udah jadi aja gitu, mungkin harga restorasinya nggak bakal lebih mahal daripada lu tuh harus restorasi gitu. Jadi ibaratnya beli DX second itu lebih murah yang udah jadi daripada lu restorasi kayak dari posisi seperti ini gitu. Cuman alasan gue cuma satu gitu. Kalau gue beli DX yang baru, gue ngerasa gue nggak dapet feel-nya gitu. Yang pertama, gue tetap mau, maksudnya ini DX yang ngajarin gue nyetir mobil, nganterin gue pacaran, nganterin gue sekolah, nganterin gue kuliah pun gue masih pakai mobil ini. Gue lulus 2011, tahun terakhir itu gue udah pakai E46,
Tapi sampai 2010 itu dari 2006 ya, walaupun gue ada E36 saat itu gue juga masih sering banget pakai DX, lebih sering pakai DX gitu. Terus kayak banyak lah kayak cerita-cerita seperti itu yang memang akhirnya gue tuh kayak terlalu banyak kenangannya. Ini bukan soal nilai uangnya tapi tuh value-nya gitu. Cerita di dalam mobil ini tuh terlalu banyak sampai gue tuh ya udahlah, gue lebih ikhlas gue keluar duit banyak gitu ya, yang mungkin bukan banyak sih, mungkin lebih mahal daripada gue beli DX second, daripada gue harus nelantarin ini mobil. Nah, banyak juga cerita gitu ya, kayak misalkan ibaratnya kalau misalkan di Jakarta Selatan kan mungkin orangnya lebih kayak demen old school, old style gitu. Tapi kalau misalkan di Jakarta Barat, di lingkungan gua yang mostly itu Chinese gitu ya, itu banyak banget tuh yang ngatain, ngapain lu naik mobil begini, ngapain lu naik mobil begini, udah tua, panas, segala macem gitu. Udah kayak ya ibaratnya dalam tanda kutip dilecehkan lah ya gitu, kasarnya seperti itu gitu. Cuman gue kayak ya gue santai-santai aja karena gue emang enjoy dan gue sayang juga sama mobil ini gitu. Mobilnya tahun 81, itu lebih tua jauh dari gue juga gitu. Ya paling cerita gue tuh dari DX ini tuh ya itu aja. Gue nggak bisa ceritain satu persatu karena memang banyak banget ini mobil kenangannya buat keluarga gue. Sering banget keluar kota juga naik mobil ini gitu. Dulu bokap gue kan usaha gorden di Tanah Abang gitu. Dia kalau misalkan nganterin gorden gitu, gue suka tiduran tuh di atasnya tuh. Gordennya ditumpuk di jok belakang, gue tiduran di atasnya. Bokap gue sama nyokap gue di depan. Nah itu tuh udah banyak sekali ceritanya. Jadi gue bakal mulai proses restorasinya dan hopefully restorasinya itu bisa maksimal banget. Dan yang paling penting ketika mobil ini jadi, bokap gue tuh senang. Itu yang paling penting. Thank you buat yang udah nonton. Nanti setiap proses restorasinya gue bakal dokumentasin juga dan kalian bisa nonton di YouTube channel gue. Nanti setelah ini gue akan ngobrol banyak juga sama Revo sang supervisi. Jadi apa aja yang perlu dilakuin, kendalanya di mana, nanti kita bakal bahas secara detail lagi. Thank you, see you on next video. Adios.